masih tentang postmodernitas. Mungkin pertanyaan ini Kak Fakih terkait knowledge tadi, bahwa adanya knowledge itu, adanya ilmu pengetahuan itu dituntut bagaimana diciptakan dan dijual. Yang jelas ada beberapa realitas yang seolah-olah menjadi latar belakang, dan itu pun menjadi bukan ambigu ya, bertolak belakang dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Faktor apa saja sih yang menjadi problem di situ, yang menjadi kok lahirnya postmodern itu adanya knowledge diciptakan dan lantas terus dijual? Faktor seperti apa kok bisa menjadi seperti itu? Kan dulunya kan terkait knowledge itu memang seolah-olah ya sudah, kalau diberikan saja, kita nggak penting mendapatkan apa-apa kan, seperti itu. Itu mungkin hanya itu Kak. Berbicara masalah postmo ini juga kita harus paham juga ya mengenai karakter masyarakatnya. Dulu sudah pernah saya singgung juga pada kajian tentang Jean Baudrillard. Karakter masyarakat kita pada hari ini itu berbeda dengan karakter masyarakat kita pada era modern. Terutama dalam masalah konsumerisme. Nanti saya kaitkan dengan proses knowledge tadi. Pada masalah konsumerisme, pada masyarakat dulu kita mungkin akan lebih keinginan kita terhadap sesuatu itu berdasarkan dari kebutuhan. Kita membeli mobil karena kita butuh mobil untuk bepergian jarak jauh pada waktu zaman dahulu. Tapi pada masyarakat hari ini, untuk memenuhi perilaku konsumerisme itu tidak didasarkan pada kebutuhan, tapi pada keinginan. Misalnya gengsi atau lain sebagainya. Bisa saja loh hari ini, terutama di kalangan public figure. Mereka tuh sudah banyak mobil, misalnya ada Alphard atau Ferrari atau sebagainya, tapi mereka masih memiliki hasrat untuk membeli lagi. Itu karena didasarkan oleh perilaku konsumerisme yang berasal dari keinginan, tapi bukan kebutuhan. Nah, sama halnya dengan knowledge, pengetahuan. Dulu pengetahuan, pada era munculnya pengetahuan, terutama yang dalam ranah sosiologi, positivisme itu hadir pengetahuan karena emang untuk terbebas dari intervensi masyarakat. Maka dari itu kita harus bersifat objektif, ilmiah dan terukur. Namun pada kenyataannya pengetahuan tidak melulu akan secara netral seperti itu. Pada hari ini pengetahuan itu akan selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ini saya sangkut pautkan dengan punya analisisnya Michel Foucault juga. Jika pengetahuan sudah dilatar belakangi oleh kekuasaan, pengetahuan itu sangat berpotensi sekali untuk menciptakan komersialisasi dan miniaturisasi seperti yang saya katakan tadi. Jadi tidak heran kita hari ini melihat realitas tentang pengetahuan itu menjadi tujuannya bukan untuk pengetahuan itu sendiri. Tujuannya untuk memberikan penjelasan yang benar, konkret terhadap sebuah realitas. Tapi untuk kita jual kepada siapa yang membutuhkan. Contohnya, mohon maaf ini koreksi kalau memang saya salah. Munculnya kapitalisme di Amerika itu tidak semerta-merta bukan hasil kajian akademisi yang memang bertujuan untuk tujuan pengetahuan itu sendiri, tapi memang karena kepentingan dari pihak kapitalisme yang ada di Amerika sebagai lawan untuk meredam kekuasaan komunisme pada waktu perang dingin. Itu di situ kita sudah mulai terasa atmosfernya itu sudah mulai kerasa. Bahwasanya pengetahuan itu tidak lagi bertujuan untuk pengetahuan itu sendiri, untuk menjelaskan realitas secara benar, tapi untuk diperjualbelikan di balik kekuasaan yang ada. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ketika berbicara kebenaran tadi, bahwasanya kebenaran itu tidak lagi tunggal. Kebenaran itu terkotak-kotak, hancur, berkeping-keping gitu kan, sehingga membentuk kebenaran-kebenaran setiap individu gitu. Setiap individu bahkan mempunyai kebenarannya masing-masing. Namun melihat realita hari ini, ketika
di era postmodern katanya kata Francis Lyotard itu sudah tidak lagi tunggal, namun kekuatan dari kebenaran itu masih dimiliki oleh penguasa gitu kan, yang punya power. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh sang penguasa atau yang memiliki power itu menjadikan suatu kebenaran yang lain itu menjadi melemah gitu. Sebenarnya demikian. Bagaimana Lyotard itu juga menanggapi hal itu gitu. Itu pertama. Yang kedua, apa yang menjadi faktor ataupun penyebab kenapa kok di era hari ini itu seorang itu bisa mempunyai kebenarannya masing-masing gitu. Sedangkan kan di awal memang di abad pertengahan, mungkin abad di pertengahan kebenarannya itu munculnya dari gereja gitu kan. Kebenarannya itu muncul dari gereja gitu kan. Di era Renaissance kebenarannya itu muncul dari akal pikiran yang logik atau sehat gitu kan. Dengan objektif dan lain semacamnya gitu kan. Nah, hari ini kebenaran bukan munculnya dari itu gitu. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut itu terjadi? Itu mungkin untuk sementara waktu. Kalau pertanyaan pertama itu sebenarnya ini ya, itu sudah sedikit terlepas dari pemahaman ataupun gagasan dari Lyotard. Tapi tetap dalam landscape dalam landscape Posmo itu bisa dijelaskan menggunakan analisisnya Michel Foucault. Itu bisa analisis menggunakan analisisnya Foucault. Memang apa ya? Meskipun pada dasarnya narasi-narasi besar sudah tidak berlaku lagi hari ini, yang berlaku lagi hari ini kalau menurut Lyotard itu adalah narasi-narasi kecil. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga narasi-narasi besar masih berlaku ketika itu diselingi dengan faktor eksternal lain. Faktor, kalau misalnya dalam skripsi itu variabel, ada variabel moderasi, variabel pencemar. Nah, apa variabel yang kemudian terlibat dalam ranah ini yang kemudian bisa melegitimasi kembali narasi-narasi besar? Itu adalah kekuasaan. Nah, berbicara masalah kekuasaan, ini kalau dalam pandangan Lyotard sendiri itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi proses relasi pengetahuan kekuasaan, namun lebih tepatnya ini bisa dijelaskan secara menggunakan analisis Foucauldian gitu ya. Jadi itu juga secara umum Lyotard juga mengakui bahwasanya memang kehidupan kita, pengetahuan kita itu tidak akan lepas dari power tadi, kekuasaan. Seberapa besar kita berkuasa, maka kita sejauh mungkin kita mudah untuk menggerak-gerakkan narasi-narasi yang kita gunakan. Kita akan mudah untuk menggunakan kebenaran tadi. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua, kenapa alasan apa saja yang membuat narasi-narasi besar tersebut runtuh gitu ya? Yang kedua, gimana? Bukan yang runtuh gitu, namun kenapa kok seseorang itu ataupun era hari ini pemikiran seorang itu terpecah-pecah gitu kan, atau narasi-narasinya itu terpecah gitu. Menjadikan isi kepala seorang itu menjadikan benar sendiri gitu kan. Kebenarannya kan individu. Saya mempunyai kebenaran, Mas Fakih punya kebenaran, Mas Aang punya kebenaran, Mbak Risti punya kebenaran, dan lain semuanya punya kebenaran gitu kan. Sehingga, nah dari kebenaran individu tadi gitu kan, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi gitu kan? Apa memang itu pengaruh dari geopolitik gitu kan, atau pengaruh dari perubahan sosial yang sedemikian atau seperti apa gitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan gitu. Alasan pertama tentunya karena setiap individu, masing-masing individu hari ini sudah banyak yang memiliki ketidakpercayaan terhadap narasi-narasi besar. Contohnya dari kita kan banyak, setiap kali diskusi kita selalu mempertanyakan sampai kapan harapan-harapan dari Karl Marx itu akan terrealisasi. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya kepercayaan kita terhadap analisis Marxisme itu sudah mulai memudar. Itu yang pertama, sehingga kemudian muncul analisis-analisis baru. Bahwasanya ini loh bisa menjadi solusi dari pemikiran Karl Marx dan sebagainya gitu. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah
Karena adanya hasrat politis. Ketika kita melihat dari pengaruh beberapa tokoh terhadap pemikiran Lyotard, kita bisa mengambil analisis ini menggunakan bawaan pemikiran Freud yang tersempat dalam pemikiran Lyotard. Adanya hasrat politis. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa individu selalu ingin membenarkan dirinya sendiri? Karena adanya hasrat pada masing-masing individu. Ini yang jarang terjelaskan sama sekali dalam analisis-analisis postmo dalam filsafat. Tapi dalam sedikit analisis psikologi, ini bisa terjawab. Karena masing-masing individu itu memiliki hasrat yang sama-sama ingin memberikan pembenaran dari apa yang dia miliki. Itu alasan yang kedua menurut saya. Nah, masuk ke tadi ya, hasrat politik juga ya. Seperti halnya kayak kemarin kejadian COVID-19 gitu kan. COVID-19. Apakah juga ini berpengaruh terhadap pengetahuan? Kan pasti berpengaruh gitu kan. Pasti berpengaruh. Nah, ketika berpengaruh terhadap pengetahuan, utamanya saintek gitu. Saintek. Namun yang terjadi kemarin terkait dengan COVID-19 itu bukan lantas, contohnya orang-orang Madura meyakini bahwasanya cara menyembuhkan ataupun cara terhindar dari COVID itu kita baca burdah gitu kan, keliling sambil bawa obor gitu kan. Namun oleh pemerintah itu disalahkan gitu kan. Oleh pemerintah itu disalahkan dengan alasan pengetahuan. Dengan alasan pengetahuan. Jadi untuk era hari ini postmodern itu bukan lantas mengkotak-kotakkan kebenaran, namun menyalahkan kotak-kotak kebenaran yang ada gitu kan. Kotak-kotak kebenaran yang ada itu disalahkan. Bukan lantas kita itu kalau tadi saling toleransi dan lain semacamnya gitu kan. Itu bukan demikian. Namun kita saling menyalahkan satu sama lain. Saya semisal karena saya orang awam gitu kan, menanggapi COVID itu dengan caranya saya sendiri berdiam di rumah gitu kan. Sedangkan Mas Faruk karena dia alumni pesantren gitu kan, semisal dia itu dengan cara bacaan-bacaannya. Kaang karena dia semisal pernah kuliah di Australia gitu kan. Di Australia mendapatkan pengetahuannya bahwa dengan pengetahuannya dia itu menanggapi dan menanggulangi COVID-19 itu dengan cara bagaimana dia itu pengetahuan. Namun gitu kan, oleh pemerintah itu disalahkan satu sama lain gitu. Sehingga muncul satu narasi atau satu kebenaran yang itu munculnya dari pemerintah. Gitu kan. Bahwasanya harus pakai masker, harus sekian gitu. Padahal kan kalau kembali ke postmodern tadi, kita punya kebenarannya masing-masing. Terserah saya mau ngikutin panduan untuk menanggulangi COVID itu seperti apa gitu kan. Kalau memang dari pengetahuan. Tuh. Kalau saya melihat dari beberapa kasus seperti itu, yang saya lihat ini mungkin saja ya, mungkin yang dijadikan landasan kebenaran oleh pihak pemerintah itu bukan anggapan multi perspektif dari masyarakat yang ada. Tapi yang menjadi masalah itu adalah jika narasi-narasi seperti itu nanti muncul, itu akan memberikan dampak negatif pada kebenaran-kebenaran yang lain. Dan itu juga kayaknya termasuk ke dalam undang-undang, bahwasanya undang-undang yang menyebutkan bahwasanya menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat itu akan dianggap sebagai bagian luar dari pemerintah. Nah, saya coba menjelaskan terkait bagaimana kebenaran tunggal. Ini mirip dengan kebenaran tunggal sebenarnya pada era modern dulu. Dulu pada era Vatikan di Roma itu kan kebenaran itu hanya berada pada lingkaran gereja Vatikan. Oleh sebab itu kemudian Galileo itu kemudian dieksekusi karena dia menolak proses heliocentrisme. Dia menolak terkait proses perputaran matahari dan bumi. Karena dia secara ilmiah, dia melakukan riset yang mana itu sangat bertolak belakang dengan temuan yang ada yang tidak sesuai dengan pendapat gereja, dan itu kemudian dieksekusi. Itu kemudian yang dianggap sebagai kebenaran tunggal. Nah, jika kondisi demikian seperti halnya COVID, melakukan burda atau sebagainya itu bisa menjadi solusi agar kita terhindar dari COVID. Jika misalnya pemerintah
menyikat, dalam artian mengeksekusi bahwasanya yang masalah itu adalah anggapannya, bukan dampaknya. Itu kemudian bisa dikatakan bahwasanya memang pemerintah kita masih menekankan narasi-narasi tunggal. Tapi kalau misalnya yang disikat, yang menjadi perhatian pemerintah itu adalah dampaknya bagi pemahaman-pemahaman masyarakat sekitarnya setelah itu bisa dikatakan bahwasanya pemerintah masih bisa sedikit menghargai terkait pendapat-pendapatnya. Karena yang saya lihat itu dampaknya sebenarnya menjadi persoalan itu dari masyarakat terkait perspektif seperti itu. Kalau memang demikian, kalau memang yang disikat, maksudnya yang menjadi problem itu adalah pendapatnya, itu bisa besar kemungkinan bahwasanya pemerintah kita masih menerapkan narasi besar tadi, narasi tunggal. Berarti masih tidak bisa beranjak pada era-era posmo. Analisis saya seperti itu. Cik, saya ingin tanya pada pembahasan dari tadi, walaupun saya agak terlambat. Apa tadi? Menolak metanarasi ya. Sekarang saat dihadapi dengan metadiskursus, maka ini yang saya bingung, bagaimana Lyotard itu menjabarkan tentang posisi esensi dari sesuatu tersebut. Kan kalau ya pada umumnya kita kan menggunakan kayak tadi kan narasi persoalan gender, kemudian kulit hitam, itu kan biasanya kan kita berpacu pada representasi ya. Pada dasarnya saya dengan Mbak Risti misal kan sama-sama manusia, tapi kaum modern merepresentasikan bahwa saya berbeda jenis kelamin misalnya. Nah, kalau memang metanarasi itu tidak lagi dijadikan sesuatu yang anggap fokus kajian gitu, berarti kan narasi-narasi kecil. Nah, ketika narasi-narasi kecil justru menimbulkan metadiskursus, banyak sekali perdebatan, persengitan. Ada persoalan antara perbedaan jenis antara laki-laki dan perempuan karena ada feminisme misalnya. Seandainya nggak ada feminisme, kita baik-baik saja kan. Kan kayak gitu. Ada yang melawan. Itu kan terpengaruh dari narasi-narasi narasi besar yang kemudian ingin dikerucutkan itu dengan representasi atau dari penafsiran apa golongannya itu kan kayak gitu. Lah, itu gimana menanggapi hal seperti itu? Lyotard memberikan langkah kita ingin keluar dari metadiskursus tadi, kayak misal dalam dunia pendidikan. Seakan-akan saya dengar tadi Lyotard itu kan memberikan kejanggalan pada saya atau mencoba memberikan ketidakpercayaan saya pada pendidikan yang sedang berjalan. Bagaimana kan manusia ingin dikembangkan melalui proyek besar dan satu tujuan kayak gitu kan, menuju sesuai dengan narasi besar misal. Tapi itu kan tidak mungkin, kata kalau yang saya pahami tadi itu kan tidak bisa, karena kita kan makhluk individualis ya. Semua punya tujuan masing-masing. Semuanya tidak mengarah pada sarjana yang berakhlak karimah, misal sarjana sains, sarjana matematika dan sebagainya. Itu gimana cara menanggapi hal seperti itu kalau kita melihat suatu fenomena yang kemudian fenomena itu tidak ada ujung pangkalnya kayak gitu, Pak. Kayak tadi kan sampai hari ini persoalan feminisme dan maskulin ya kan nggak ada.
ujung-ujungnya nggak ada titik temunya kan kayak gitu. Itu ya nggak ya terserah atau masalah persatuan enggak, tapi problemnya itu nggak ada titik temunya gitu kan. Selalu ada aja masalah. Maka kalau saya boleh menggunakan berpikir, seandainya nggak ada feminisme, nggak mungkin nggak ada persoalan-persoalan yang muncul pada perempuan misalnya. Kan iya. Gara-gara ada feminisme sering ada masalah, sedikit-sedikit child free lah, sedikit-sedikit apa, ya macam-macam ya. Enggak kan, ini kan apa namanya? Ya, bukan persoalan kayak gitu. Yang enggak selesai itu aslinya kan di maknanya kan. Semua bertengkar persoalan mencari satu makna yang sepakat, tapi enggak menemukan, seakan-akan enggak menemukan. Kan biasa kan, posmo kan seperti itu. Masyarakat kita kan sudah individualis lah. Kita diberi kebebasan berpendapat. Kalau kata Mas Nanang feminisme bla bla bla, kalau kata saya bla 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 juga, itu tentu berbeda cara pandangnya. Mau mencari child free saja itu publiknya diputar-putar balik kan kayak gitu. Capek gitu Mas. Jadi titik temunya akhirnya gak ada yang mengesampingkan persoalan keibuan, membunuh persoalan anak-anak dan apa hubungan terserah lah. Itu kan persoalan dari kita tidak mengembalikan sesuatu pada narasi yang besar. Itu gimana pandangan Anda? Kalau kita tarik pada pemikiran Lyotard, kenapa kok kemudian narasi besar itu bukan harus ya, sudah termusnahkan? Karena hari ini kita harus paham, yang pertama itu bahwasanya realitas kita majemuk. Itu yang pertama. Dulu itu pada era modern, mungkin mereka memiliki narasi besar. Narasi besarnya apa? Terkait perempuan. Narasi besarnya adalah bahwa perempuan selalu berada pada kelas kedua setelah laki-laki. Itu misalnya narasi besar yang muncul pada era modern. Tapi hari ini semua narasi besar terkait perempuan itu sudah patah. Kalau kata Lyotard, patahnya kenapa? Karena hari ini yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menghargai kemajemukan. Kita harus menerima perbedaan-perbedaan. Patahnya kenapa? Karena dengan adanya perbedaan tersebut, narasi besar yang mengatakan bahwasanya perempuan selalu tertindas, itu akan kalah dengan anggapan-anggapan besar hari ini, terutama karena proses digitalisasi dan teknologi hari ini yang semakin pesat. Ternyata perempuan itu tidak seperti yang dulu. Mungkin dulu perempuan memiliki kesadaran yang tertindas, tapi hari ini perempuan itu sudah berbeda. Nah, ini menjadi titik analisis utama dari seorang Lyotard. Harus menerima perbedaan-perbedaan. Itu kunci utama. Dengan adanya penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan, kemudian itu munculkan sebuah narasi-narasi kecil bahwasanya narasi-narasi besar itu akan selalu tertolak. Contohnya apa? Narasi kecil. Banyak sekarang narasi kecil yang muncul yang membunuh narasi besar hari ini adalah feminisme. Contohnya feminisme terutama pada era sekarang itu sangat getol sekali memperjuangkan hak-hak mereka. Itu adalah salah satu bukti narasi kecil yang muncul. Dan itu masih banyak lagi narasi-narasi kecil lagi, misalnya feminisme marxis, sosialis, itu adalah narasi-narasi kecil yang muncul untuk merespon narasi besar yang tadi. Dan apa yang harus kita lakukan pada era sekarang? Kita harus menerima semuanya. Kita tidak berhak menyalahkan satu atau lain sebagainya. Karena semua itu adalah pendapat konsekuensi dari proses penerimaan kita terhadap kemajemukan tadi. Jadi emang eranya kita hari ini emang kayak gitu. Narasi besar itu selalu terpatahkan dengan narasi-narasi kecil yang ada. Terutama dalam masalah riset. Mungkin dulu tidak ada riset yang mengatakan bahwasanya perempuan selalu tertindas ya. Tapi itu sudah menjadi narasi besar meskipun tidak based on research. Namun hari ini banyak temuan-temuan besar dan ini kata Lyotard kita harus apresiasi terhadap temuan-temuan seperti itu. Ini adalah narasi-narasi kecil yang kemudian membentuk pola masyarakat kita pasca industri hari ini. Demikian dari saya.
Mungkin yang dari pihak perempuan silahkan dikomentari. Mungkin ada yang hal yang menjanggal, silahkan diselesaikan secara baik-baik. Berarti yang Mas Liotat tadi kita sudah seharusnya menentukan narasi-narasi besar dan menawarkan tafsiran-tafsiran baru atau pada hermeneutika realitas ya. Nah, berarti kalau seperti itu kita harus membuat regulasi baru tentang proses hermeneutika itu. Apakah seperti itu? Kan tadi kan kita harus terbuka terhadap tafsiran-tafsiran baru, ya kan? Nah, berarti kita kan juga harus punya regulasi yang terbaru untuk menyusun bagaimana tafsir itu nggak ada kalau misal dalam bahasa ya ada hermeneutika ya. Gimana regulasi itu ingin disusun pada postmodernisme terhadap realitas. Apakah kita masih menggunakan pola-pola lawas dalam memahami realitas ya. Seperti tadi kan tidak ada riset yang misal kata pemantik tadi nggak ada riset sebelum-sebelumnya yang perempuan itu tertindas, tapi sudah menjadi narasi besar bahwa perempuan itu menjadi kelas kedua, ya kan? Nah, karena ada tafsiran baru, ternyata tidak ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ya misalnya, kan kayak gitu misalnya. Nah, tentu itu kan ada batasan-batasan atau metode baru yang kemudian kita bebas menafsirkan hal-hal yang baru. Kalau saya boleh tafsirkan, ini sesuai dengan pendapat saya secara individualis misal. Adanya feminisme itu bukan karena yang menolak ketertindasan misal, tapi di mana perempuan ingin balas dendam karena sudah ada narasi besar yang sebelumnya dibangun bahwa dia ada menjadi manusia kedua setelah laki-laki. Itu kan penafsiran saya. Berarti ada feminisme membuat gerakan seperti itu, gerakan perempuan. Itu kan ada tafsir saya terhadap gerakan-gerakan tersebut. Ini sudah tidak lagi pergerakan atau perjuangan hak, akan tetapi sudah melampaui batas dari itu, tapi masalah kekuasaan misal. Karena perempuan ingin dinomorsatukan dan laki-laki harus menjadi yang nomor 2. Ini sudah kan realitas baru kan. Nah, justru nanti ada persoalan yang lain, di mana nanti laki-laki juga sudah tidak lagi percaya terhadap narasi yang besar gitu. Kan ini akan menjadi narasi besar laki-laki dalam melihat feminisme. Kita dituntut sekarang di publik, di jabatan-jabatan 30% harus ada perempuan, ya kan? Di sini legislatif di Indonesia misal, setiap partai harus mencalonkan seorang perempuan, pokoknya 30% dari pencalonan diri itu misal ya. Itu kan nanti kan merembet semuanya kan, ketika minta 50% itu sudah tidak lagi menjadi pergerakan hak, akan tetapi menjadi balas dendam kata saya tadi, karena sudah mereka lama menjadi manusia kedua, kita harus menjadi nomor 1 kan. Pasti akan muncul seperti itu. Iya. Nah, ini kan tafsir baru dari saya. Masalahnya kayak gini, kenapa ditafsirkan balas dendam? Sampai hari ini gak ada gerakan laki-laki. Kan iya. Kenapa sampai hari ini masih saja ada gerakan perempuan gitu kan? Mestinya harus ada keseimbangan gerakan laki-laki gitu kan. Biar terkesan tidak ada balas dendam. Berarti sekarang bagaimana perempuan
setiap perkataannya dan setiap perbuatannya dan gerakannya itu harus dibenarkan oleh laki-laki. Kadang-kadang sekarang seperti itu. Ada ya child free kalau sudah diperjuangkan oleh feminisme, seakan-akan laki-laki harus mengikuti bahwa itu adalah kebenaran yang baru misalnya. Nah berarti kan apa kata saya, regulasi tafsirnya itu juga harus Lyotard juga harus memikirkan gimana cara menyusun biar keterbukaan pada tafsiran-tafsiran baru tersebut ada sinkron gitu. Penawaran secara metodologis, secara tersurat itu Lyotard jarang sekali membahas terkait secara metodologis. Tapi dari beberapa anggapannya itu secara tersirat sudah nampak regulasi secara metodologis seperti apa yang harus kita gunakan untuk merespon pengetahuan atau realitas kita hari ini. Apa yang ditawarkan? Itu adalah hermeneutika tentang realitas. Ketika dulu pada era modernisme yang sangat diutamakan, didamba-dambakan, yang dianggap sebagai metodologi yang sangat paten untuk melihat kebenaran yang objektif, itu adalah positivisme. Realitas yang bisa dikatakan realitas itu adalah secara objektif harus diukur melalui pengukuran atau lain sebagainya. Itu bisa dikatakan benar. Tapi hari ini yang ditawarkan oleh Lyotard itu adalah kita harus menggunakan pola pandang baru dalam melihat realitas. Narasi besar terkait positivisme itu harus kita tinggalkan. Karena itu tidak mencerminkan kondisi masyarakat kita hari ini yang majemuk. Apa yang harus kita lakukan? Penafsiran seperti apa? Penafsiran hermeneutika tentang realitas. Mengubah pandangan ilmu yang objektif universal dengan hermeneutika tentang realitas. Dampaknya apa kalau kita menggunakan hermeneutika? Bagi kalian yang menggunakan analisis hermeneutika ataupun fenomenologi dalam riset, itu akan sangat jelas bahwasanya kebenaran untuk mengetahui pengalaman dari korban bullying, korban child abuse, korban sexual harassment, itu kita bisa memberikan penjelasan yang konkret itu berbeda-beda dengan menggunakan penafsiran hermeneutika. Mungkin peneliti A menemukan bahwasanya korban sexual harassment itu akan mengalami loneliness, tapi pada peneliti B itu menemukan temuan baru bahwasanya makna dari ketertindasan secara seksual itu akan menyebabkan kondisi stres ataupun depresi atau lain sebagainya. Itulah yang kemudian dampak dari regulasi hermeneutika tentang realitas jika kita menggunakan Lyotard. Mungkin saya ingin menyampaikan sebuah kritikan terhadap Lyotard ya, pemikiran Lyotard. Karena tadi pemantik juga menyebutkan bahwasannya Lyotard ini dulunya bergelut di narasi besar yakni Marxisme ya kan. Lalu dia meninggalkan karena dianggap kemapanan sebuah Marxisme itu tidak bisa dipercaya gitu. Namun ini sebuah kritikan. Kenapa jikalau beliau tidak percaya terhadap Marxisme? Kenapa justru perkembangan dari cara-cara ataupun bacaan-bacaan tentang Marxisme itu terus berkembang sampai saat ini gitu. Kalaupun dia meninggalkannya. Dan mungkin yang kedua, Lyotard ini tidak tahu bahwasannya saya ambil contoh dari yang narasi besar itu kapitalis. Saya contohkan gini, kayak adanya spidol itu bisa jadi ya. Dalam tanda kutip ekonomi, kata Mas Banu itu, seandainya boneka biasa dijual pada halayak umum mungkin harganya murah, tapi dengan dipolisi berbagai kepercayaan dalam kata kutip kultur, seperti ada kekuatan mistis dan sebagainya, mungkin bisa meningkatkan daya jual. Itu yang tidak ketahui. Itu kan geraknya kapitalis, yang dimana yang memproduk sebuah boneka itu akan terus memproduk dengan memberikan isu-isu mengenai gerakan supranatural dan semacamnya. Itu kan merupakan bahwasanya meta narasi besar itu tidak ditinggalkan gitu. Itu saja mungkin. Kenapa kata Lyotard
Marxisme, narasi besar semacam Marxisme itu sudah tidak berlaku lagi hari ini. Namun kenapa kok masih banyak orang-orang yang masih mengadopsi pemikiran-pemikiran dari Marxisme? Yang pertama saya perlu kemukakan ya. Sekarang dari beberapa hasil observasi mini yang saya lakukan, pengamatan saya yang saya lakukan, ternyata bagi orang-orang yang masih menggeluti Marxisme itu kebanyakan mereka yang tidak terlalu menekankan pada aspek cita-cita Marxisme itu sendiri. Seperti halnya kita mungkin yang sekarang banyak menggeluti Marxisme itu adalah orang-orang yang masih sadar bahwasanya ketertindasan itu berasal dari kaum borjuis. Circle kajian pada ranah itu saja yang menurut saya masih menjadi primadona dari pemikiran Marxisme yang sampai saat ini masih bisa diadopsi oleh khalayak umum. Tapi terkait bagaimana secara pragmatis, secara output dari Marxisme itu sendiri, itu kurang terlalu dipikirkan. Bahkan banyak juga loh, tidak hanya Lyotard, banyak juga akademisi kita hari ini atau para ilmuwan-ilmuwan kita hari ini, banyak yang keluar dari circle gagasan-gagasan Marxisme itu tadi. Karena mereka selalu bertanya, kapan kita mendapatkan hadiah dari euforia pemikiran Marxisme tadi? Kapan kita akan mendapatkan manfaat dari itu semuanya? Sama, alasannya pun sama. Karena kok sampai hari ini tidak pernah tercapai cita-cita tersebut. Itu kemudian membuat mereka keluar. Tapi memang bagi kita yang untuk menjelaskan tentang konflik itu masih kita gunakan, masih kita adopsi sampai hari ini gagasan-gagasan Marxisme. Tapi bukan pada impian yang dikemukakan oleh Marxisme itu sendiri. Karena yang dibahas dalam pengalaman Lyotard sendiri itu pandangan Marxisme secara keseluruhan, tidak hanya membahas terkait kajian konflik, tapi juga terkait bagaimana dampak besar dari ajaran-ajaran Marxisme. Itu. Terus yang kedua terkait spiritual. Apa ya? Sebenarnya kita kenapa kemudian apakah hal itu bisa dikatakan sebagai proses-proses kerja dari kapitalisme? Saya tanya sekarang agar kita bisa menyamakan persepsi ya. Apakah misalnya saya hari ini, mohon maaf, contohnya ya, ketika saya tidak punya uang, tapi saya punya ide. Saya misalnya tidak punya uang sama sekali, tidak punya modal sama sekali, tapi saya punya ide bahwasanya dengan menjual spirit doll kepada orang-orang dan memberikan kepercayaan kepada mereka bahwasanya boneka-boneka ini memiliki khodam ataupun arwah, itu lantas membuat kita sudah melakukan praktik-praktik kapitalisme. Saya tanya itu. Apakah itu salah satu bentuk proses kapitalisme? Enggak ya? Ya mungkin tidak Pak, mungkin tidak ya Pak materi. Tetapi kan bisa saja kan geraknya itu halus secara tidak terlihat gitu, bahwasanya tidak terlalu nonjol bahwasanya itu gerakan kapital. Tapi dengan meraup keuntungan dengan yang modal yang kecil, apalagi dengan cuman tambahin isu-isu yang ada gerakan supranatural lah dan semacamnya, ataupun di bidang-bidang yang lain terhadap di kenegaraan gitu. Kan banyak, walaupun tidak ada yang mengakui bahwasanya dari negara manapun tidak mengakui bahwasanya dia sedang melakukan penerapan pada kapitalisme. Tapi mungkin secara tidak kasat mata kalau kita lihat lebih dalam lagi mungkin saja bisa, tapi geraknya itu halus. Itu. Kalau seperti itu saya lebih sepakat jika hal itu bisa dijelaskan melalui slide berikut ini. Konstruksi atau transformasi teknologi pengetahuan pada era postmodern. Itu bukan berarti
proses adopsi dari sistem-sistem kerja kapitalisme, tapi bisa lebih terjelaskan melalui pembahasan sedemikian, melalui transformasi pengetahuan. Penjualan spirit doll tersebut kemudian membuat orang-orang yang membeli itu semakin gencar mengeluarkan uang banyak. Itu sebenarnya adalah dampak dari transformasi pengetahuan. Pengetahuan sebagai miniaturisasi dan komersialisasi. Disinilah letak bagaimana spirit doll tersebut kemudian bisa lebih, daya jualnya lebih kuat. Karena memang realitas posmo, realitas pengetahuan kita pada era posmo seperti itu pengetahuan. Pengetahuan itu berada di antara miniaturisasi dan komersialisasi. Seperti halnya tadi. Oke, kita seolah-olah memberikan pemahaman, kita seolah-olah memberikan pengetahuan kepada halayak publik. Ini loh ada arwahnya di dalam ini. Ini seolah-olah kita sudah mengiyakan bahwasanya pengetahuan kita sudah berfungsi sebagai proses miniaturisasi. Ini loh, daya jualnya beli. Soalnya kamu kalau punya ini bisa ngomong sendiri itu. Itu juga semakin masuk ke dalam proses komersialisasi karena itu semakin meyakinkan halayak publik bahwasanya pengetahuan yang kita tawarkan itu adalah bertujuan bukan untuk pengetahuan itu sendiri tapi untuk dijual belikan. Saya rasa bisa terjelaskan melalui peran seperti ini sih daripada bagaimana seberapa jauh kita masih mengadopsi narasi-narasi besar seperti kapitalisme. Apa ada hubungannya dengan masyarakat kita yang latah dan percaya begitu saja gitu? Psikologis masyarakat kita yang sedikit-sedikit percaya dengan sesuatu yang viral tanpa mengkonfirmasi karena banyak public figure mungkin yang menginfluen mereka untuk child free nih child free salah satunya karena booming kan salah satunya karena ada influencer terus spirit doll karena mengatakan bahwasanya spirit doll itu ya mereka mempercayai dan banyak artis juga mempercayai sehingga pembelian spirit doll di toko online itu melejit naik gitu dan salah satunya saya juga nonton gitu psikolog mengatakan bahwasanya ya memang karena ada cerita-ceritanya itu kan menambah nilai jual dari boneka tersebut. Jadi benar gitu. Bertanya tentang benar apa tidaknya gitu ya. Gitu ya. Pertama kita harus pahami ya bahwasanya posmo itu adalah era di mana kita tidak bisa langsung sekedar menjudge ini benar atau salah. Karena semua memiliki kebenaran sesuai dengan yang mengatakannya masing-masing. Dan itu adalah ciri khusus, ciri utama dari posmo. Nah, repotnya ketika persoalan tersebut, yang menjadi persoalan adalah ketika persoalan tersebut bisa memperdayai. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dampak besarnya dari itu semua sebenarnya yang dipersoalkan, bukan narasinya. Kalau kita merajuk pada pemahaman posmo, narasi-narasi pendapat-pendapat seperti itu kita harus apresiasi. Kita tidak boleh mengatakan itu salah atau lain sebagainya. Karena masing-masing kita memiliki narasi-narasi kecil yang sangat berbeda. Itu. Tapi karena dampak dari pengetahuan terhadap kepercayaan tersebut sangat besar dampaknya pada masyarakat kita, itu kemudian yang menjadi persoalan kita, terutama dalam persoalan psikologi. Makanya kalau dalam psikologi itu jika seperti halnya spirit doll, jika itu dilakukan oleh orang-orang yang masih sesuai dengan seusianya, contohnya anak kecil yang melakukan, yang bermain boneka dan mengajak ngomong, itu wajar-wajar saja karena sesuai dengan tumbuh kembang mereka. Tapi kalau sudah orang dewasa yang memainkan, itu perlu dipertanyakan. Bahkan itu bisa menjadi ketidaknormalan. Itu. Nah, sebenarnya kalau kita paham betul terkait apa itu postmodernisme,
kita tidak sedikit menyalahkan ini atau lain sebagainya, tapi kita harus menerima. Tapi yang perlu diperhatikan itu adalah tetap impactnya, dampaknya. Lagi-lagi kita berbicara masalah kenegaraan kita. Negara kita kan negara hukum. Kita juga tidak bisa lepas dari konstitusi-konstitusi yang sudah melingkari negara kita, masyarakat kita. Itu. Apakah kepercayaan itu selalu benar? Kok bisa tidak? Kenapa? Kan saya kan salah satu orang yang tidak mempercayai spirit doll gitu. Tapi karena saya terlalu banyak mengkonsumsi media sosial, dan media sosial saya kebanyakan itu membicarakan tentang spirit doll, bahkan AI-nya itu mas, artificial, apa namanya? Bukan, kalau kita sering lihat itu gitu kan, apanya itu? Ya, yang ditampilkan itu kan, apa itu namanya? Apa namanya? Apa ya? Ya karena kita sering melihat hal tersebut yang disarankan oleh Instagram dan lain sebagainya, itu kan hal tersebut gitu loh mas, sehingga itu kan seolah-olah yang awalnya kita tidak percaya karena kita sering melihatnya, mendengarnya, lama-lama kita kan terhipnotis untuk mempercayai bahwasanya ini loh benar gitu. Karena banyak yang mempercaya itu, bagaimana mas untuk menghindari kelatahan tersebut, karena memang kebanyakan teman-teman generasi Z saat ini ya kebanyakan waktu yang dihabiskan itu di media sosial. Kata-kata yang mengatakan setiap individu itu berbeda itu masih berlaku gitu di masyarakat sekarang. Iya benar. Postmodern juga menekankan individualisme. Jadi masing-masing individu itu sama-sama memiliki hak prerogatif untuk memberikan penjelasan ataupun narasi-narasi kecil sesuai dengan kebenarannya masing-masing. Dan itu belum tentu memberikan keabsahan terkait kita secara keseluruhan. Itu kuncinya. Nah, terkait hal itu juga bisa dijelaskan dari peran dari Posmo sendiri. Saya sudah menjelaskan tadi. Jangan kira ketika saya menjelaskan Posmo bahwasanya Posmo itu menghendaki kebenaran pada mini-mini narasi itu kemudian itu adalah benar, tidak. Karena Posmo itu juga selain di sisi lain dianggap sebagai menjadi solusi dari ketimbangan yang terjadi pada era modernisme, tapi di sisi lain juga sebagai hanya sekedar refleksi yang dangkal dan kosong. Bahkan tanpa kita sadari, dengan adanya meta kebenaran, dengan adanya kebenaran-kebenaran yang dikemas dalam mini-mini narasi, itu kemudian bisa menciptakan dampak yang bahkan lebih besar dari dampak yang terjadi pada modernisme. Seperti halnya dengan adanya legitimasi kita masing-masing untuk menciptakan kebenaran diri kita masing-masing, itu tanpa kita sadari ternyata kita sudah dibuat agar kita sama-sama mempertahankan apa yang kita anggap benar. Dan itu dampaknya apa? Dampak besarnya adalah apa? Perang. Itu dampak konsekuensi terbesar yang sangat berpotensi terjadi pada Posmo, dampak itu. Makanya meskipun kalau kita melihat dari ajaran Posmo sendiri, kita harus menghargai kebenaran-kebenaran yang ada. Kebenaran-kebenaran individualisme kita juga hargai. Kita juga menganut bahwasanya setiap manusia itu unik. Tapi kita tidak menyadari bahwasanya konsekuensi dari itu semua adalah semakin kerasnya shy war ataupun ketegangan-ketegangan individu ataupun kelompok sehingga menciptakan problem yang sangat luar biasa. Seperti halnya Perang Dunia Ketiga ini sangat berpotensi juga muncul akibat adanya Posmo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin melihat tanggapannya Lyotard ini atau yang membawakan narasinya Lyotard. Bagaimana menanggapi kebenaran strukturasi gitu kan. Kebenaran strukturasi itu kan juga mampu untuk membawa perubahan terhadap
sosial kemasyarakatan gitu kan. Bisa jadi itu menjadi narasi tunggal atau dari strukturasi tersebut sebenarnya gini. Contohnya korps gitu kan. Korps gitu kan. Ya. Korp suatu lembaga gitu kan. Ya, suatu lembaga itu mempunyai kebenaran. Salah satu lembaga lagi mempunyai kebenaran. Salah satunya lagi membawa kebenaran gitu kan. Lalu munculnya suatu kebenaran dari korp atau dari suatu lembaga itu muncul dari suatu individu terlebih dahulu gitu kan. Saya mengambilnya itu mungkin dari Bourdieu gitu kan. Bahwasanya individu terbentuk gitu kan sehingga membentuk suatu struktural gitu. Struktural di kemasyarakatan dan itu membawa kebenaran gitu. Kebenarannya disatukan gitu kan sehingga membawa kebenaran suatu lembaga tersebut di lembaga kemasyarakatan gitu kan. Apakah ketika hal demikian itu bisa dianggap sebagai metanarasi atau itu masuk kepada narasi tunggal gitu. Itu pertama dulu. Iya. Iya, itu apa masuk ke narasi tunggal atau bukan gitu lah. Balik. Itu mungkin terlebih dahulu sementara waktu, nanti ada kelanjutannya. Posmo itu akan berdampak negatif dan berdampak positif pada kita kalau kita mengikuti cara-cara demikian. Posmo itu kata Lyotard akan positif ketika kita sama-sama menerima perbedaan yang ada. Itu akan berdampak positif. Kita sama-sama legowo. Kita sama-sama berpandangan bahwasanya kebenaran itu tidak tunggal. Kebenaran bukan dari milik kita saja, tapi orang-orang juga memiliki hak untuk benar juga. Ini bisa terjadi, posmo bisa positif jika demikian. Tapi posmo itu akan menghasilkan dampak negatif, bahkan problem yang sangat luar biasa pada kondisi masyarakat kita ketika kita sama-sama menghendaki kebenaran masing-masing, tapi kita tidak menghargai kebenaran orang lain. Nah, ketika kasus dalam sebuah korporasi, masing-masing instansi, masing-masing sub-sub korporasi tadi memiliki kebenaran masing-masing yang kemudian dikumpulkan menjadi satu, menjadi kebenaran, menjadi sebuah kebenaran bersama. Itu sebenarnya bukan dikatakan sebagai narasi tunggal, karena itu berangkat dari kebenaran-kebenaran masing-masing, berangkat dari kesadaran bahwasanya kita harus menghargai masing-masing sehingga kemudian tercipta satu kebenaran yang diakui bersama. Gitu. Malah saya melihat Lyotard ini malah sebaliknya gitu. Dia akan memecah belah suatu struktural gitu. Dia akan memecah belah itu. Ketika kebenaran-kebenaran yang dianggap oleh Lyotard atau kebenaran tunggal ini sudah terpecah belah, maka struktural yang ada di dunia ini bahkan di suatu negara itu akan menjadi hancur lebur gitu kan. Bahkan nggak ada struktural gitu kan, itu hanya sebagai formalitas saja. Gitu. Contohnya, semisal gitu, ada suatu lembaga yang memang mempunyai ideologi Marxis gitu kan, ideologi Marxis. Karena ini sudah dipecah, gitu, ideologi Marxis ini tidak dipercayai lagi, maka akan memunculkan suatu kebenaran ataupun ideologi individu. Ini kayaknya pengalaman kamu sendiri kayaknya. Enggak ya? Bukan, enggak. gitu kan, bukan. Saya melihatnya demikian. Realita hari ini, contohnya gitu kan. Gak usah jauh-jauh ketika bilang organisasi, di organisasi. Hari ini saya melihat organisasi ini banyak. Gitu. Ada organisasi alumni, ada organisasi daerah, ada organisasi desa, ada organisasi terpecah belah. Dulu gitu kan, dulu itu enggak ada sama sekali gitu kan. Malah satu organisasi plek, oh ini organisasi terbesar gitu kan. Ini organisasi besar. Sekarang mempunyai organisasi masing-masing. Sehingga organisasi besar gitu kan, ini hancur. Ini hanya sebagai formalitas saja. Nah sama ketika saya membandingkan dengan narasi tunggal suatu narasi tunggal gitu kan, yang terpecah belah, itu malah sebagai
Iya, tidak ada gitu kan. Sama ketika saya juga membawanya terhadap negara gitu kan. Negara itu hanya memiliki undang-undang, sedangkan undang-undang penafsiran terhadap undang-undang tersebut setiap individu punya penafsiran masing-masing gitu kan. Itu kan juga masuk terhadap, kalau pemikiran saya gitu kan, memandang Lyotard ini bukan malah membentuk suatu struktural yang harmonis gitu kan, struktural yang aman, tentram, damai gitu kan, atau yang bisa dibilang multikulturalisme gitu kan, atau yang kemarin pernah didengungkan juga teori gado-gado gitu kan. Bukan demikian, malah hal itu membuat buyar semuanya gitu kan. Ketika hal ini diterapkan di sesuai kemasyarakatannya kita gitu kan, khususnya ya yang kita hadapi hari ini gitu. Itu buyar karena yang saya jelaskan tadi, itu buyar karena ada beberapa pihak dari kita itu tidak menghargai atau tidak mentoleransi kebenaran-kebenaran orang lain. Itu akan buyar dan dampaknya sangat luar biasa sekali. Bahkan bisa berbahaya dari dampak modernisme itu sendiri. Nah, seperti halnya dalam lingkungan negara, di situ ada konstitusi masing-masing yang dimiliki oleh negara. Sebenarnya itu sangat jelas sekali bahwanya itu adalah kebenaran tunggal. Kalau kita melihat dari perannya ya, peran yang konstitusi tersebut sangat mengikat dan tidak semua setuju dengan konstitusi tersebut. Tapi kalau kita tarik pada pemahaman tokoh posmo lain seperti Jürgen Habermas, sebenarnya pembentukan undang-undang seperti itu perlu dilakukan musyawarah konsensus di dalam ruang publik. Itu untuk meminimalisir suara-suara yang tidak setuju dengan konstitusi yang ada. Karena peran-peran subjektivitas pada era-era postmodernisme itu sangat berlaku sekali ya. Nah, terutama dengan kasus tadi. Memang benar adanya bahwasanya itu sudah lumrah dalam sebuah organisasi itu akan tercipta sub-sub organisasi lain karena perbedaan individu tersebut. Itu dinahkodai karena adanya rasa ketidakterimaan terhadap kebenaran-kebenaran yang lain. Itu kalau terjadi ketidaktoleransian, ketidak menghargai kita terhadap pendapat-pendapat lain. Tapi kalau kita masing-masing dari kita sama-sama menghargai kebenaran orang-orang lain, itu tidak akan membuat problem itu terjadi. Kalau saya melihat gambaran dari ajaran posmo Lyotard kayak gitu. Dari tadi kan dijelaskan bahwa ya ada seolah ciri khasnya terkait keruntuhan metanarasi. Namun saya masih belum menemukan bentuk nilai dasar mungkin dari keruntuhan metanarasi tersebut. Karena melihat dari beberapa pandangan seolah-olah Lyotard ini menggabungkan, saya rasa, dari Marxis terus Sigmund Freud terus dan Immanuel Kant dan Hegel ya kayaknya. Yang digabungkan itu dari pendapat mereka. Namun pertanyaan saya masih belum menemukan nilai value dari keruntuhan metanarasi itu dan imbasnya ataupun resikonya nanti itu bagaimana terhadap postmodernisme berikutnya. Cek. Nilai utama dari keruntuhan metanarasi adalah ketidakkuatan narasi-narasi besar menghadapi tantangan zaman. Secara sederhana seperti itu. Jadi kenapa kemudian Lyotard ini sangat menolak sekali terhadap narasi-narasi besar? Karena narasi-narasi besar yang tercipta pada era-era modernisme, itu pada era postmodernisme, itu tidak berlaku lagi. Mereka tidak, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Contohnya kayak gini saja lah. Misalnya kita menerapkan dalam pendidikan kita, mungkin kita memiliki acuan K13. Menerapkan acuan K13, bahwasanya dengan K13 sasaran siswa yang ditembak itu harus sekian. Itu adalah ada kategori masing-masing.
itu adalah ketiga belah itu sama halnya dengan narasi besar dalam pendidikan yang diterapkan pada sistem pendidikan kita hari ini. Tapi itu tidak akan, narasi besar ketiga belah itu tidak akan berlaku pada daerah-daerah terpencil. Seperti ini salah satu bentuk penolakan Lyotard terhadap narasi-narasi besar tadi. Karena secara umum ketiga belah itu tidak akan bisa berjalan dan bisa melampaui semua daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tidak bisa menjawab persoalan-persoalan di daerah-daerah terpencil seperti halnya Papua atau lain sebagainya. Maka dari itu kemudian buat apa lagi kita masih percaya pada metanarasi? Terutama yang menjadi perhatian dari Lyotard ini adalah Marxisme. Kenapa Marxisme? Karena berdasarkan pengalaman pribadi, dulu tuh sangat percaya sekali terhadap ajaran Marxisme, Lyotard. Tapi karena dia menunggu-nunggu ketidakpastian kapan sebenarnya revolusi sosial ini terjadi, kapan sebenarnya masyarakat kita sama rata sama rasa, tidak pernah terjadi, bahkan semakin tajam. Ini kemudian Lyotard memutuskan untuk keluar dari Marxisme. Sebenarnya itu saja. Karena narasi-narasi besar tersebut tidak bisa menjawab tantangan zaman yang terjadi pada era hari ini. Itu makna utama dari penolakan tersebut. Ya, menarik sekali. Makinlah tak paham saya. Ya, tadi tentang apa namanya terutama yang tambah seiring berkembangnya zaman kan kayaknya narasi-narasi kecil ini kan terus bertambah dan entah itu akan bisa meledak atau tidak. Yang jadi pertanyaan saya dari segi aplikatifnya ya. Tadi katanya kan di zaman saat ini seiring berkembangnya teknologi, sebuah pengetahuan itu memiliki apa namanya tujuan, atau itu tujuannya ya pasti ada aplikasinya. Ketika banyak narasi-narasi kecil ini, saya rasa atau ya bisa dilihat kok kayaknya pengaplikasiannya kayaknya kurang, atau hanya sekedar booming sesaat, atau ya pengetahuan itu muncul hanya ya tidak bertahan lama. Hal itu beda memang misalnya ya ketika metanarasi yang mana itu sampai berabad-abad itu bisa bertahan dan selalu digaung-gaungkan terus-menerus. Itu bagaimana kira-kira penjelasannya ketika narasi-narasi kecil ini ya menurut saya gak efektif juga, hanya booming sesaat, pengaplikasinya juga gak terlalu banget misalnya dalam pendidikan ya memang K13 tidak bisa menyeluruh misalnya. Terus ada yang pendidikan yang unik, tiap daerah unik, misalnya ada SMK yang berbasis misal daerah, tapi itu kan juga agak aplikatif. Misal di Madura ada banyak garam, nggak ada tuh SMK misalnya yang spesifik ke garam sana misalnya, kan berarti itu juga agak aplikatif meskipun katanya SMK itu hadir untuk misalnya ya mengakomodir kemajemukan itu. Terus misal juga termasuk juga tafsiran-tafsiran baru misalnya, entah itu penafsiran apapun. Sepertinya juga hanya ya datang atau booming sesaat saja. Setelah itu menghilang dan entah kemana, seperti itu. Pertanyaan saya juga, apa kira-kira bisa narasi-narasi yang kecil ini juga bisa menjadi sesuatu metanarasi di kemudian hari misalnya. Seperti itu. Seperti itu gimana menurut pemantik? Ya, terima kasih. Transformasi narasi ini juga kita perlu, yang pertama selain kita harus paham kemajemukan kita juga harus paham bahwasanya landscape kajian kita ini berbeda
antara modernisme dan postmodernisme. Jadi kalau modernisme itu ada upaya untuk pengeneralisasian dari sebuah narasi besar menjadi bisa diaplikasikan ke berbagai halayak publik. Tapi pada era postmo ini juga pemikiran kita terkait pengeneralisasian tersebut sudah mulai terkikis. Yang ada adalah kita semakin terkotak-kotakkan berdasarkan identitas kelompok yang lebih kecil masing-masing. Itu yang pertama kita perhatikan. Karena memang kalau kita lihat, memang dampaknya kalau kita tidak percaya terhadap narasi besar itu adalah munculnya narasi-narasi kecil dan itu hanya booming sesaat. Dan itu emang demikian adanya. Emang demikian adanya karena kenapa kok ini demikian adanya? Karena ini berangkat dari pemahaman individu yang sama-sama berasal dari hasrat dirinya masing-masing. Nah, apakah hal tersebut bisa kemudian menjadi sebuah metanarasi besar di kemudian hari? Itu bisa saja terjadi. Bisa saja. Itu bisa saja terjadi, namun pada dasarnya untuk mencapai hal itu akan susah. Karena kita kembali kepada pemahaman awal tadi. Kita hidup di lingkungan majemuk. Yang semua kebenaran kita bisa ciptakan kebenaran masing-masing, Mas. Gitu. Dan melihat dari beberapa garapan-garapan proyek trajektori dari seorang Lyotard ini juga memang diusahakan narasi-narasi tersebut memang tidak akan terjadi menimbulkan sebuah narasi-narasi besar. Karena itu akan PHP katanya. Emang meskipun geraknya cuma hanya booming sesaat, tapi pada dasarnya kita harus mengapresiasi itu semua. Kita harus menghargai perbedaan-perbedaan itu semua. Karena kebenaran yang dimaksud dalam postmo itu bukan kebenaran yang sifatnya kebenaran untuk semua, tapi untuk golongan-golongan tertentu saja. Itu yang dimaksud kebenaran mini narasi. Mungkin pendidikan-pendidikan yang bersifat kedaerahan itu secara umum tidak bisa kita generalisasikan secara umum di sekolah-sekolah lembaga pendidikan di Indonesia. Tapi secara lembaga pendidikan yang lebih mikro, yang lebih kecil, itu sangat bermanfaat sekali. Proses desentralisasi ini juga menjadi salah satu ciri dari postmo. Jika modernisme itu adalah proses sentralisasi berpusat, tapi pada postmo itu adanya desentralisasi, fragmentasi, terkotak-kotakan menjadi beberapa kebenaran. Itu sih. Ya. Terus gimana ya? Karena sudah mengikuti zaman seperti itu, apa terus kira-kira kita sebagai ya seorang ya pemikir kecil-kecilan lah. Pemikir kecil-kecilan, kita kira-kira bagaimana sikap kita dihadapkan dengan hal-hal seperti ini? Apa kita ikut arus saja ya, ikut memikirkan atau ikut misalnya riset tentang ya banyak perubahan dari postmodernisme itu, atau kita bisa juga sekali-kali kita kembali lagi ke metanarasi seperti itu, atau sudah cukup aja yang penting kita memikirkan memunculkan narasi-narasi kecil yang baru sehingga itu bisa tenar atau sehingga itu bisa mendapatkan keuntungan misalnya dari narasi-narasi kecil itu seperti apa kira-kira sikap kita sebagai ya orang-orang seperti inilah. Kita perlu tekankan kembali ya bahwasanya postmo ini pada dasarnya kritikan terhadap postmo ini yang pertama itu adalah postmo ini hanya sekedar refleksi. Jadi bukan berarti semuanya harus sepakat dengan postmo. Kalau kita tahu ya, postmo itu tidak semua sepakat loh ya, ilmuwan-ilmuwan filsuf-filsuf dengan postmo. Bahkan seperti halnya ini ya, seperti halnya Zygmunt Bauman. Itu memang Zygmunt Bauman tuh emang mengatakan bahwasanya emang ada era di mana era di situ bukan lagi tentang modernisme secara umum. Era yang berbeda dari modernisme. Disebutnya sebagai modernisme cair, fluid modernism. Banyak juga tokoh-tokoh yang mengatakan hari ini itu bukan postmo sebenarnya, tapi modernisme akhir. Ada juga yang mengatakan bahwasanya
sekarang itu bukan posmo tapi kelanjutan dari modernisme. Nah, sebenarnya namun ada beberapa tokoh-tokoh yang kemudian banyak didominasi oleh tokoh-tokoh poststrukturalis seperti halnya Foucault, Bauman, Bourdieu, Baudrillard ataupun Lyotard ini. Mereka sepakat bahwasanya penamaan tersebut disepakati bahwasanya penamaan era baru setelah modernisme itu adalah posmo. Itu mereka sepakat. Nah, karena hal ini tidak bisa kita anggap sebagai sebuah konstitusi, kita berhak kapan saja kita tidak mengikutinya. Karena ini hanya sebagai refleksi para ilmuwan dulu, para filsuf dulu terkait melihat bagaimana transformasi masyarakat hari ini seperti apa. Oh, kayaknya berbeda dengan modernisme. Ya wis, saya namakan ini. Ini hanya sekedar refleksi sebenarnya. Maka dari itu kalau misalnya kita tidak menggunakan narasi-narasi besar, misalnya kita tetap berpacu pada narasi-narasi besar, metanarasi, sah-sah saja sih. Kita misalnya sampai hari ini tetap menggunakan analisisnya Karl Marx, itu sah-sah saja. Karena ini bersifat refleksi saja, bukan sebuah era yang bersifat konstitusional, benar, yang terikat. Jadi fleksibel saja sih kalau kita membahas tentang postmodernisme. Ini hanya penjelasan tentang bagaimana kondisi masyarakat kita hari ini. Bukan berarti kita harus mematuhi apa-apa yang ada di posmo sih, Mas. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Intinya terkait pembahasan kali ini Lyotard lebih menekankan bahwasanya kita hari ini banyak masyarakat kita hari ini yang kita hari ini sudah memasuki era di mana narasi-narasi besar sudah tidak berguna lagi karena mereka tidak bisa menjawab tantangan zaman. Karena kita hari ini sudah terkotak-kotakkan, terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan itu kita sama-sama memiliki mini narasi yang sama-sama kebenarannya kita akui bersama. Itu pada era posmo sesuai dengan pendapatnya Lyotard. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf jika ada salah dari saya, mulai dari pembahasan, mulai dari sikap saya atau ada yang perlu dikoreksi, silahkan. Intinya saya tidak menampik bahwasanya semua penjelasan dari saya ini adalah ideal atau sempurna. Masih banyak kekurangan yang perlu saya pelajari. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.